Izin Baik. kita mulai Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam kajian yang insya Allah Allah ridhoi dan Allah rahmati. Tanpa terasa sudah pertemuan ke-8 pada hari ini. Insya Allah Allah berikan kita semangat dan keistiqomahan. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila hadatin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dari semoga Pak Ustadz Ibu. sehat terus Ustadz ya. Insya Allah. Keluarga anak-anak sehat semua. Dan insya Allah Bapak Ibu yang hadir di sini sehat-sehat semua. Baik untuk efektif waktu, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. As-sadat wa sayyidat, bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama Bapak Ibu semua dalam lanjutan rangkaian kajian Qur'anik Journey tadi seperti disampaikan oleh Bu Darifa. Kita pada pertemuan yang ke-8 hari ini berarti ada beberapa pertemuan tersisa ke depan dalam Qur'anik Journey yang ke-10 ini. Pada kali ini ayat yang masih kita baca adalah surah Al-Mumtahanah. Ayatnya adalah ayat ke-8 sesuai dengan pertemuan kita. Seperti biasa nanti selain daripada mengkaji ayat, mengurai ayat, lalu kita juga nanti akan bersama-sama mengurai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan eh, doa yang dipanjatkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, kita juga akan mengurai apa pesan dari para ulama salafus saleh untuk kita. Dan diakhiri, nanti kita akan membahas tentang ikhtisar atau ikhtisar selayang pandang tentang surah yang ke-99. Jadi kalau 99 berarti eh, surah jatuhnya sekarang adalah surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah itu ya. Oke, jadi nanti insya Allah kalau surat ke surat 99 ke 100 berarti masih ada 14 surat ke belakang ya. Tuntas berarti uraian kita tentang surat-surat dalam Al-Quran, insya Allah. Baik, Bapak muliakan, setelah dibuka tadi, kita akan mengurai surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Silakan jika di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengurai, merinci. Mendengarkan dan mengurai. Ya, baik Iya, boleh betul. ditunjukkan silahkan Bapak Ibu Silakan kalau ada yang yang sudah. sudah selesai Hmm. mengurai.
Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bunda Eli. Ayo, Bunda Ustaz. Eli. Sehat, Bun? Ayo. Alhamdulillah, syukur. Ini Ustaz, Coba Bunda. iya. Ya, Baik, coba kita lihat ya. Bun. Menebalkannya dulu, Bun. Oh, menebak. Iya. Nah, surah ke-8-nya nih ya. Iya. Oke, surah 8-nya selanjutnya tadi uraiannya, Bun. Boleh. Kalau di uraiannya, Bunda Eli sudah ada berapa kolom yang sudah ditemukan, Ada Bun? 31 Ustaz. 31. Masya Allah. Detail ya. Iya. Ayatnya pendek tapi detail sekali. Baik, barakallahu fiik Bunda Eli. Nanti Terima kita kasih, bantu. Bun. Ya. Silakan. Selanjutnya bersama. Ibu Dwi ya, sudah Ibu Dwi. Ya, Iya, sebentar. silakan Bunda Dwi. Ya, Bun. Ya, Ini. Iya ini ya. boleh geser kanan Ibu. Kanan, kanan, kiri, maaf, kiri, kiri, ke kiri. Iya. Eh, iya. Uraiannya Bun, silakan. Ini uraiannya. Ada berapa kata yang sudah ditemukan oleh Bunda Dwi di ayat ini? Ada berapa, Bun? 30. 30. 30 ya? Iya, 30. beda satu. Baik. Iya. Ada lagi silakan. Terima kasih, Bun. Ya, Iya, silakan Pak barakallahu Herman fiik. sudah. Sudah, insya Mana coba? Allah. Silakan, Menambahkan. Pak Edman. Oh, ini Boleh. yang kelihatan Ustaz, Ini mana yang Boleh menebalkan. naik, Iya. boleh naik bukunya, boleh naik bukunya. Iya. Oke. Mm-mm. Iya. Nah, kalau penebalannya sudah, lalu Uraiannya, Pak. selanjutnya Ya. Uraiannya. Uraiannya ini Ya, boleh naik ke atas uraiannya. kelihatan nggak Kertasnya aja, ke atas? kertasnya ya. Geser kanan iya, Bapak, deket banget. iya, iya, nggak apa-apa. Kalau di dalam uraian ini ada berapa kata yang sudah ditemukan oleh Ada berapa, Pak Herman? Bisa kelihatan nggak? kelihatan Pak udah Herman ya, ketutup kelihatan. kameranya. Tiga puluh tiga Ustaz. Oh, tiga Tiga Ada puluh tiga. tiga. 33. Lebih banyak. Baik, alhamdulillah. Luar biasa ya. Iya. Sama 33, Pak Edman. Ada lagi, Oke. Bu Nunung udah? Bu Nunung, Oh ya. ya. 30, 31, 33. Mungkin ada yang 32 nih. Bu Nunung berapa, Bu Nunung? Tiga. Hah? 34. Tiga. Oh, 33. Baik, terima kasih, Bu Nunung. Alhamdulillah. Luar Ada biasa. lagi, silahkan, Bu Tin, Bu Siti Patona. Monggo kalau ada apa Kalau namanya ada sobat. lagi, silahkan. Tidak Baik. ada. Ya, Bunda nggak apa-apa. Dini, Kalau tidak Bunda ada Sri, kita tidak ada. Bunda Sri mau lanjut tunjukkan nggak? Baik. Eh, kalau gitu kita ada yang membaca ya. Silakan. Iya, Siapa yang baik. Silahkan untuk membaca Ibu Nunung. Silahkan, Bu Nunung. Ayo, Bon. Ayo, Bon, boleh, Bacakan Bon. suratnya. Hmm. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallah. Ya, artinya, Bu. Artinya, Bun. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama
dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Masya Allah. Barakallahu fiik. Rahimanallahu bitilawatil Quran Karim. Wastima'i. Semoga beliau yang membaca dan kita semuanya, Bapak Ibu yang mendengarkan, beroleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Pendek ayat yang dibacakan pada kali ini di dalam surah Al-Mumtahan ayat 6. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah yuhibbul muqsitin. Bapak Ibu yang memuliakan, kita lihat di sini bunyi ayatnya. Ini eh, ketentuan dalam ajaran Islam, siapa orang yang boleh untuk kita untuk kita eh, temani, untuk kita temani, gitu ya, untuk kita temani. Jadi Allah SWT di dalam ayat ini menunjukkan la yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian, hai orang-orang yang beriman, anil ladzina terhadap orang-orang yang lam yuqatilukum tidak memerangi kalian fiddin dalam urusan agama kalian. Sepanjang orang itu tidak memusuhi agama kita, tidak membuat eh, tidak menyusahkan agama kita, tidak mengejek agama kita. Itu. Terus walam yukhrijukum min diyarikum. Tambah lagi mereka tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita. Itu. Antabarruhum untuk berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim berbuat adil, ya, berbuat adil. Ini artinya kurang nih Bapak Ibu, mohon maaf nih. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil. Jadi, artinya ini tidak sesuai ini ya, tidak sesuai urutan ayatnya. Jadi apa namanya? Artinya dikedepankan. Jadi tuksit tabaru sama tuksit itu artinya berbuat baik dan berbuat adil. Ya, artinya dikedepankan. Allah tidak melarang kamu, hai orang yang beriman, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi agama kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Itu dia. Maka umat Islam itu boleh berbuat baik kepada orang-orang non-Muslim, tidak ada masalah. Bisa bekerja sama dalam urusan bisnis dengan orang-orang non-Muslim, sepanjang mereka apa namanya tidak memerangi agama kita, tidak tadi yang saya sebut di awal ya, tidak mencemooh atau eh, menghina agama kita, itu, maka tidak masalah berbuat baik dengan mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Inilah jawaban dalam Al-Quran bahwa berinteraksi, bekerja sama, berbuat baik kepada non-muslim itu nggak masalah sepanjang mereka bisa bekerja sama dengan baik dengan kita, gitu ya, tidak memerangi kita. Itulah inti daripada eh, pesan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang barusan kita baca. Itu baik. Jadi pesan singkatnya begitu yang kita bisa tangkap ya. Sekarang coba kita urai ya kata-katanya. Tadi kita mendengar 30, 31, 33, 34. Nah, coba. Dan nanti boleh jadi yang apa yang saya tulis mungkin boleh jadi kurang ya. Boleh jadi nanti kita cek ya. Kalau saya menghitungnya berapa nih? Kalau saya malah 32, Dua. jangan-jangan salah nih, keliru kali ya gitu ya. Atau tadi kan ada nggak ada yang nyebut 32, adanya 30, 31, 33, 34. Iya, tadi saya bilang kan ada yang 32. Oh, berarti Bu Rifa udah ngitung sendiri. Gitu ya. Baik, baik. Kita mulai ya, Bun ya.
Bismillahirrahmanirrahim. La artinya tidak. 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 Ini huruf, Huruf. hurufnya huruf nafi. Nahi. Ya, nafi. Nafi. Fi. Ya, bukan nahi tapi nafi. Nafi. Ya, tapi artinya apa namanya tidak ya. Kalau Ya. kalau nahi artinya jangan. Jangan. Melarang. Yanha melarang. Nah, gitu. Fi'il. Ustaz. Fi'il apa nih, Bun? Mudhari. Mudhari. Fi'il mudhari sahih. Gitu. Kum kalian ya. Kalian. Ini isim kan? Isim. Ya. Isimnya isim dom. Domir. Allah Allah ya. Allah. Isim lafad Pas Jalal. jalan. jalal. Anil ladina Anil terhadap An- ini anta. huruf 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 jar. harfu jar. Huruf jarnya Jar. huruf harfu jar. Harfu jar. Alladzina Alladzina, apa nih, Bun? orang Alladzina orang Orang. yang Isim mausul. orang yang gitu ya. Isim mau Mausul. lam tidak. Nam tidak. Huruf Huruf ya Ustaznya. huruf nafi. Tuh, nafi. Yuqatiluku memerangi. Fil apa nih, Bun? mudhari. Surah. Ustaz. Dari sahih fil mudhari. Ya, wawunya mereka. Mereka. Ini isim ya? Isim. Isimnya isim dom. Domir. Domir. Kum Kalian. 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 Dan isim ya? Isim. Isimnya isim dom. Domir. Sil. Terus fi Dalam. Ke. dalam Dalam. atau dalam urusan. Dalam urusan. Huruf Huruf jar. 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 Adin Din, agama. 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 Isim. Isim masdar. 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 Ini masdar. Masdar ya udah. Terus wa Wadan. dan huruf Atof. Atau atau lam lam tidak. Tidak. tidak benar tidak. Sebentar ini. Tidak, lam tidak. Huruf apa namanya? Nafi. Atof. Nafi. Lam. Nafi. Jazm, Ustaz. Boleh. Nafi dan jazm. Nafi dan jazam. Jadi nafi itu artinya, jazam itu fungsinya gitu. Boleh dua-duanya. Seperti ini nih, nafi dan jazam. Ini sama nih. Jazm fungsi Ustaz ya. Jazam itu fungsinya menjazamkan gitu ya. Zamkan. Itu sahih, gak apa-apa itu. Boleh. Yukhriju, Mengusir. yukhriju Mengusir. mengeluarkan. Mengusir boleh Ustaz. Bisa. Mengusir boleh. Mengusir. Ini fi'il ya? Fi'il. Fi'il mudhari. Mudhari. Nah, di sini kurang wawu. Oh, wawunya ini. Harusnya ada wawunya nih. Iya. Kurang berarti. Oh iya.
Mereka. Mereka ya. Ini isim ya. Isim. Isim. Domir. Isimnya domir. Domir. Kum. Sama. Kalian. Dan Isim. domir. Mutasil. Domir. Domir mutasil. Min diarikum. Min. Dari. Dari Dari huruf Huruf jar. jar. Diar. kampung. Negeri. Atau kampung. Atau Atau rumah. Bisa dia juga nih. isim ya Ustaz. Isim benar. Ustaz isi makan bukan Ustaz? Isi makan. Bukan. Oh, Ini enggak. bukan. Ini jar. Apa namanya? Ini diambil. Ini jamak ini ya. Jamak taksir ya. Oh, jamak taksir. Jadi jar itu masdar aslinya pun. Oh, masdar. Isi Masdar masdar. asli. Betul. Darun zamannya diar gitu. Kum. Kalian lagi ya. Kalian. Isim. Domir. Domir. Antabaruhum untuk di sini. Tuh, huruf Huruf. nasab. 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 Menasab kan ini benar. Nasab kan. Makan ya. Tabaru berbuat baik. Buat baik. Fi'il apa ini? Mudhari. Mudhari. Tabaru. Wawunya wawu apa artinya nih? Nah, Wow. wow. Kalian. Kalian betul. Berarti isim ya? Isim Isim domir. dom. Domir. Hum mereka. Ini isim juga dom. Domir. Watuk situ ilaihim. Nah, maunya dan Wa dan dan huruf atau huruf atau. Tuk ke situ Fi'il. Substitusi. yang dari artinya berbuat adil. berlaku adil. Ya betul berlaku adil. Fil apa ini? Mudhari. Mudhari. Fokus. Wawunya wawu apa ini? Domir. Kalian ya artinya ya. Kalian. Isim apa nih? Domir. Domir. Untuk situ ilaihim ila ke pada apa ini bun? Huruf. Kepada Jar. Apa? Huruf jar. 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 Kan ilaihim gitu ya. Ilaihim. Ya, ilaihim. Him Himnya mereka. mereka. Ya. Mereka. Tuh. Isim domir mutasil juga. Domir. Domir. Boleh tambahin mutasil. Yo, apa tuh ya? Inna Sungguhnya. huruf Huruf. nasab dan taukid tuh gitu tuh. Iya. Dua-dua. Tuh. Ini nggak. Allah. Lafaz jalalah. Isim. Isim Lafaz jalalah. Yuhibbu mencintai. apa ini? Fi'il mudhari. Mudhari. Betul. Fi'il mudhari. Al-muqsitin Mufsidin orang-orang yang adil. isim Ini isim jamak jamak Mudzakkar salim. mudzakkar bersalin. Matiin terus ini baca. tuh jadi 3-3 benar. Saya kurang 1 nih.
Enggak, tadi yang nomor 16-nya kayaknya belum diganti, Ustaz. Tadinya. Oh. Jadi kita ganti. Tiga Apa? tiga ya. Adakah yang masih kurang dari sini? Ya, Ustaz. Jumlahnya Belum 33. Itu diganti. dia. Apakah ada yang 34 mungkin apa yang kurang belum dicatat di sini? Udah semua berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu tentang ayat surah Al-Mumtahanah ayat 8. Baik. Sekarang kita masuki hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, siapa Bu Rima yang akan bacakan untuk kita sekarang nih? Silakan. Baik, saya panggilkan Bu Sumi. Ya, Bu Sumi ada kondusif baca, Bu Sumi. Oh, Bunda Sumi ya. Ada, tapi nanti aja aku. Oh, nanti aja. Iya deh. Boleh, boleh. Dengerin aja. Kalau gitu ganti Bunda Rina, silahkan Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bunda Rina. Baik. Mohon maaf nih, izin terus dari. Iya. Sehat ya Bun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim khuluqan. Iya. Artinya, Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada pasangannya. Hadis yang dirawikan oleh Tirmidzi. alhamdulillah. Jadi bicara tentang akhlak ini, ya, mukmin yang paling sempurna imannya, nah, gitu. Siapa? Yaitu siapa saja orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Akhlak itu gampangannya kan orang menyebutnya adab gitu ya, akhlak, etika, adab. Tapi ada juga akhlak itu yang mengatakan apa itu definisi akhlak? Definisi akhlak itu sesuatu sikap yang dilakukan tanpa berpikir panjang untuk melakukannya tuh, Bapak Ibu. Tuh. Jadi akhlak itu apa? Akhlak adalah sikap gitu ya. Sikap yang dilakukan oleh seseorang tanpa berpikir dalam melakukannya. Ya. Nah, akhlak itu bisa baik, bisa buruk, gitu ya. Maka kalau baik namanya akhlak mahmudah di dalam istilah bahasa Arab. Ya. Sedangkan akhlak yang buruk, akhlak mazmumah. Tuh. Contohnya seperti apa? Sesuatu yang dilakukan karena hasil pembiasaan, jadi tidak perlu dipikir lagi. Contoh yang sederhana. Ibu, bapak-bapak, kalau kita mau makan, disediakan sendok, sediakan piring, garpu, ya. Maka ketika seseorang itu hasil pelatihan, hasil pembinaan, hasil bimbingan, begitu dia makan, maka mengambil dengan tangan kanannya, nah itu akhlaknya berarti baik. Dan itu nggak usah dipikir lagi kalau mau makan, sebentar saya mau pakai tangan apa nih megang, udah nggak perlu lagi. Sudah hasil dari Biasa. pembiasaan. Kaget, yang muncul apa bunyinya? Kan refleks. Nah, lihat waktu dia bunyi, apa dia ucapkan. Kalau kesandung, dia ucapkan apa itu? Itu akhlak.
Jadi kalau dia kesandung, astagfirullah, subhanallah, berarti hasil pembiasaan ini baik dan menjadi sikap perilaku yang baik. Itu akhlak. Tapi kan Bapak Ibu melihat juga ada orang yang kalau kesandung yang ngomongnya ke sana kemari nggak karu-karuan kan, gitu ya. Iya, tapi ya Segala apa disebutin, kadang-kadang hewan di kebun binatang juga keluar kan gitu. Nah itu betul. akhlak, itu akhlak. Ketemu orang tua, anak-anak ketemu orang tua. Begitu ketemu orang tua, ketemu orang yang dituakan, kan nggak perlu berpikir bagaimana saya menyikapinya. Sudah refleks. Kalau anak-anak misalnya eh, salaman, cium tangan, nah, itu akhlak begitu tuh. Jadi sikap, perilaku, baik atau buruk yang ditampakkan oleh seorang karena hasil pembinaan, pembimbingan, pelatihan, pendidikan. Dan itu melembaga, melekat pada diri seseorang. Itu akhlak. Jadi kalau Nabi mengatakan akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik orang mukmin, imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Berarti kalau kita coba terjemahkan yang tadi, orang yang paling baik sikap perilakunya gitu pada hal-hal tertentu dia sudah terbiasa sehingga ketika melakukan tidak perlu pikir panjang lagi. Kalau dipanggil azan Allahu Akbar, langsung tergerak, langsung pengen ingin sholat, langsung tergerak untuk berangkat ke masjid. Gitu tuh. Itulah akhlak Bapak Ibu. Ya. Nah, kita coba terapkan pemahaman akhlak tadi dalam hadis Nabi ini. Seutama-utama imannya seorang mukmin adalah orang yang paling baik sikapnya, perilakunya, kepribadian. Wa khiyarukum linisaikum. Dan sebaik-baik kalian, hai para suami, adalah yang paling baik kepada kepada pasangan, kepada istri-istri kalian. Itu pada istri kalian. Nah, sebenarnya bisa dibalikan juga. Gitu ya. Memang kalau di dalam konteks kemasyarakatan yang dominan itu laki-laki. Maka sebenarnya bisa dibalik. Sebaik-baik keimanan perempuan, istri adalah yang paling baik untuk suaminya dan untuk anak. Ada lagi hadis Nabi yang menguatkan hal ini. Hadis Nabinya mirip dengan ini bunyinya, Bun. Khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Itu kata Nabi begitu. Li ahli. Ahli. Bukan nisa tapi ahli. Artinya apa tuh? Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarga kalian. Jadi kalau keluarga konteksnya tadi tuh kalau suami berarti paling baik untuk istrinya, paling baik untuk anak-anaknya. Kan gitu. Terus apa lagi? Kalau dia istri berarti yang paling baik untuk suaminya, paling baik untuk anak-anaknya. Dan seterusnya begitu. Itu dia. Jadi hadis ini, para Bapak Ibu yang kamu muliakan, Nabi mengajak kita kaum muslimin untuk menunjukkan kesempurnaan iman kita tidak saja dalam konteks ketaatan kita kepada Allah, karena itu adalah urusan pribadi kita. Salat, qiyamul lail, doa, tahajud, dan seterusnya. Tapi Allah ingin bahwa kita itu tidak hanya baik kepada Allah, tapi baik kepada sama manusia. Bahkan kebaikan seseorang terhadap manusia yang lain itu menjadi ukuran kesempurnaan iman seseorang. Terus artinya kalau ada orang yang rajin sholatnya, rajin zikirnya, tapi kepada keluarganya dia kasar, kepada keluarganya dia jahat, ya berarti nggak berefek tuh imannya tuh, ibadahnya nggak berefek. Nauzubillah min dzalik. Ada orang
yang rajin sholatnya, tetapi terhadap keluarganya dia kasar. Nah, itu nggak terwujud tuh implementasi imannya. Paling tidak sebaik-baik iman tuh orang. Tidak sempurna imannya kalau dia melakukan kekerasan kepada keluarga, kepada anak. Itulah kira-kira ibu-ibu, bapak yang muliakan. Banyak sekali hadis-hadis seperti hadis ini yang apa namanya konteksnya, hubungannya iman itu dengan realisasi realisasi amalan kemasyarakatan, amalan sosial, amalan muamalat kita. Itu tidak selalu hubungannya dengan sholat, ya, puasa kepada Allah. Itu tentu saja itu dasarnya, tapi harus ada realisasi, implementasi, efek, akibat pembinaan tadi tuh di dalam keseharian, di dalam kehidupan sosial dia. Itulah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi dikatakan oleh Tirmidzi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Itu tadi saya menyebut ada hadis yang mirip bunyinya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Khiyarukum li ahlihi. Gitu. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Baik Bapak Ibu. Adakah yang ingin ditanyakan dari hadis ini dan ayat tadi di atas? Sekiranya ada yang ingin ditanyakan sebelum Ada. kita lanjut. Ya, Silakan. silakan. Ya, Silakan Pak Ustaz. Herman. Ya, saya mau Monggo. tanya Ustaz. Monggo. Ya, tadi yang kalimat yang dari hadis tadi Ustaz. Betul. Akmalu al-mu'minina imanan Iya, ahsanuhum khuluqan. betul. Apakah di sini jumlah ismiyah? Apakah Mm-mm. mubtada'nya akmalu mu'minin dan Mm-mm. khabarnya ahsanuhum? Betul nggak, Ustaz? Khuluqa. Betul. Nah, pertanyaan saya, imanan dan hulukan ini jabatannya apa, Ustaz? Hmm. Dia kemarin sih jadi lurah. Naik pangkat. Sejabatannya. Jadi wakil wali kota. Wakil. Heeh. Wakil wali kota nih. Baik. Akmalul mukminina, akmal itu mubtada. Mukminina mudhaf ilaih. Ngerti ya? Ya. Imanannya jadi tamyiz. Oh, tamyiz, Ustaz. Ya, tamyiz. Ahsanuhum khobar. Khuluqan tamyiz. Tamyiz lagi. Oke, Ustaz. Khiyarukum mubtada. Hmm. Khiyarukum khobar. Linisaihim ini syibhul jumlah mutalik bi khiyarikum. Khuluqan tamyiz. Tuh gitu. Kira-kira gimana menurut Tuhan? Oke, Ustaz. Tapi satu lagi, Pak Eh, Ustaz. Khiyarukum itu, boleh. khiyar itu asal katanya dari apa, Ustaz? Khair. Khair. Baik. Khair. Khairon. Betul. 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 Apalagi Pak? Ya, tadi kan kalau ahsanu kan ada polanya, Ustaz. Kalau akmalu Iya, ada. Kalau khiyaru ini, itu. Iya kan jama, dapat taksir dari khair. Jami. oh, Iya, khair jamannya khiyar. Itu. Seperti dar jamannya diar. Iya. Rojul jamannya rijal. Gitu. Polanya itu oke, mirip-mirip begitu tuh. Ah, ah. Iya. Cukup ya? oke, Ustaz. Ya. Paham, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Bunda Tin, ada yang mau tanyakan, Bun? Silakan Bun. Iya. Baik, kalau tidak ada, Tidak ada. kita lanjutkan. Baik, silakan Ustaz. Ini doa. Nah,
Tapi sebelum saya jelaskan doanya boleh siapa yang akan membacakan untuk kita nih? Ya, Yang dari Pak. baik. Silakan untuk membaca Bunda Bunga Dina. Monggo Bu nih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bun, Ya, silakan dibaca. alhamdulillah lupa jadi nggak ngerjakan. Dikira udah Monggo libur monggo. semua. Soalnya udah libur, ini udah libur loh. Iya, di mana-mana Belum. udah pada libur. Iya. Tadi benar itu Bun. Saya itu kok ingetnya maghrib tuh. Maghrib baru inget Oh, bahwa ini kan hari semalam ini ada janji ada dengan pengurus pesantren mau evaluasi persiapan Ramadan. Saya bilang nanti kita rapat habis sisa ya. Delapan. Lupa ini. Pas maghrib kan ada itu ya, ada Zoom ya. Iya. Minggu depan baru Kalau kita tadi, pada asar, Ustaz. iya. iya benar. Saya Tadi ingat kalau udah saya selesai sholat Isya nggak baru ingat ingat lewat masalah. ini. Paling ditelepon lagi rapat nih. Iya. Alhamdulillah. Mau nggak Bun? Dibaca Bun. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni wala tu'in ala wansurni ala man bago ala rabbi ij'alni laka syakiron laka zakiron laka rohiban rohiban lak midwa ilaika muhbitan awahan muniban Rabbi taqabbal taubati wagsil haubati. Ya, sadaqallahul. Artinya, Baik, ya syukran. Allah, Artinya Bun? ya, ya Allah, bantulah aku dan jangan engkau bantu untuk memusuhiku. Tolonglah aku dan jangan engkau tolong untuk memusuhiku. Lakukan tipu daya untukku dan jangan engkau melakukan tipu daya terhadap diriku. Berilah kau petunjuk dan permudahlah petunjuk kepadaku. Tolonglah aku menghadapi orang yang berbuat lalim terhadap diriku. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadamu, ingat kepadamu, takut kepadamu, taat kepadamu, tunduk kepadamu, atau kembali kepadamu. Tuhanku, terimalah taubatku, hilangkan kegelisahanku, dan kabulkan doaku, teguhkan hujahku, dan berilah petunjuk hatiku, luruskan lisanku, dan cabutlah kedengkian hatiku. Iya. Lah, Assalamualaikum luar warahmatullahi biasa. Tapi saya potong nih. Ini sampai sini aja nih. Arabnya hilang. wabarakatuh. Nih, Bun. Sampai dengan kegelisahanku. Ini ya Bun ya. Allahumma nanti perbaikin apa namanya perbaikin ya Bun ya ini ya. Oke, Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, wala tu'in alayya, jangan engkau tolong orang lain untuk menyusahkan aku. Kira-kira gitu deh. Untuk mengalahkan aku. Oh, jadi yang alaya ya Pak Ustadz ya. Iya lah ya Bun. Mohon maaf itu kurang ya harokatnya. Iya, di sini nggak ada yang. Betul. Wansurni, ya, Ya. tolonglah aku. Kalau tadi disebut bantu, yang pertama bantulah ya, bantulah aku. Jangan bantu orang lain untuk mengalahkan aku kira-kira gitu. Tolonglah aku, wansurni, tolonglah aku. Alaman bago alaya terhadap orang-orang yang membangkangku, gitu ya. Atau berbuat jahat kepada aku. Rabbi ja'alni ya Allah. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku laka orang yang syakiron, bersyukur kepadamu. Laka zakiron, yang senantiasa ingat padamu.
Laka rahiban yang senantiasa takut padamu. Laka mitwa'an yang senantiasa taat. Ini laka bukan lak. Laka. Laka mitwa'an yang senantiasa taat kepadamu. Ilaika mukhbitan kepadamu kami tunduk. Awahan, muniban yang kembali, yang taubat. Rabbi taqabbal taubati, ya Allah terimalah taubatku. Waghsil khaubati, hilangkanlah kegelisahanku. Tuh gitu doa. Bagus banget ya. Ini doa-doa yang disampaikan oleh Nabi ini layak untuk kita baca di waktu-waktu setelah sholat. Allahumma inni wa la tu'in alai. Wansurni wa alaman baga alai. Ada juga dalam redaksi lain itu bunyinya begini. Allahumma inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya. Gitu. Iya, biasa itu udah. Itu bener. Kalau ini wansur alaman baqa alayya. Kalau yang lain lebih pendek. Wansur ni wala tansur alayya. Itu sama artinya. Ya Allah tolonglah aku, jangan kau tolong orang lain untuk mengalahkan aku. Kira-kira gitu. Lebih pendek. Lebih pendek betul. Rabbi ja'alni laka syakiran. Ada juga doanya di dalam hadis yang lain. Apa namanya? Rabbi ja'alni syakiran, ya Allah jadikan aku orang yang pandai bersyukur, gitu. Soburon, orang yang bersabar. Zakiron, orang yang mengingat, gitu ya. Atau doa yang lain ini mirip-mirip doanya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukri wa husni, kan gitu ya Bun ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, gitu kan, mensyukurimu, gitu, dan beribadah sebaik-baiknya kepada itu. Gitu ya. Jadi ini disebut semua nih, bersyukur, mengingat, takut, taat, berserah diri, kembali, taubat, banyak banget jadi. Diborong. Rabbi ij'alni laka syakiran hakadha Ini artinya tadi jaga lisan dan sebagainya. Kalau ini hadisnya ternyata sampai sini aja. Hikmah. Ini kata Zainal Abidin. Zaid bin Zainal Abidin. Ustaz, jadi yang Oke. itu di atas kan ada janganlah engkau tolong untuk musuhku, bukan tipu daya untukku, itu nggak ada Ustaz ya? Iya, nggak ada Mun. Sampai kegelisahanku saja. Kegelisahan. Iya, ke bawahnya itu tidak ada Mun. Ya ya. Iya, begitu Bun ya. Baik. Sekarang siapa nih Bunda Rika nih yang Iya, akan bacakan ini Bu? baik. Silahkan untuk Bunda Tin. Ya. Bunda Tin silahkan dibaca. Oh, hikmah Monggo ya. Bun. Iya, Iya, hikmah. hikmah. Pendek ya Ustaz ya. Oh ya ya. Pendek ini mah Bun, nggak apa-apa ya. Iya. Sayyidi bin Monggo. Sayyidi bin Zaini Abidin Abidin. Al-Mur Al-Muru Atu Insofu Insofun, Insofun betul. Pun. Mm-mm. Dunaka Wasumu Ilaman Fauqok. Mm-mm. Artinya keluhuran budi itu terbukti dengan jujur kepada selainmu dan menghormati yang lebih tinggi darimu. Iya, tuh. Itu ya. Hikmah. Hikmah itu maksud di sini ungkapan-ungkapan para ulama, para salafus soleh. Gitu, bukan hadis ini. Bukan. Seperti diungkapkan oleh Zaid bin Zainal Abidin. Ya, Zaid bin
Zainul Abidin. Tuh seorang yang taat ibadah beliau tuh. Kata beliau, al-muru'atu insafun mandunaka wassumu ila man fawqaka. Gunakan. Yang namanya keluhuran budi itu, gitu ya, yaitu terbukti ketika seorang itu berbuat jujur kepada orang lain. Itu budi luhur tuh. Wasumu ila man fawqaka, dan menghormati orang-orang yang ada di atas secara usia, secara pengalaman, kedudukan, dan seterusnya. Itu. Ada hadis yang mirip dengan bunyi ini. Apa itu? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif. Gitu. Wa lam ya'rif syu'una kabirina. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yarham. Man lam yarham saghirana wa ya'rif malam yuwakir kabirona. Baik, artinya apa namanya, bukanlah golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecilnya dan tidak memuliakan atau menghormati yang lebih tua. Jadi aturannya begitu, kepada yang lebih muda menyayangi, kepada yang lebih senior, yang lebih tua menghormati. Hormati. Itu iya, detail tuh ajaran Islam itu, hadis Nabi gitu. Detail sekali itu. Gitu. Gitu ya. Baik. Oke. Sekarang Ibu yang muliakan, kita sampai pada ikhtisar surah Az-Zilzalah. Zilzalah itu berarti surah ke-99. Jauh juga ya. Berarti sampai saat ini nih kita udah 99 surat yang kita ulas. Dan 99 pertemuan juga berarti ya. Banyak berarti. Masya Alhamdulillah. Allah. Genap 100 ya besok. Besok genap 100 ya. Insya Allah pas puasa genap 100. Ya. Itu. Baik. Nama surah Az-Zalzalah. Itu bahasanya zalzalah. Artinya kegoncangan. Goncangan. Goncangan. Alasan penamaan, surah ini dinamai Az-Zalzalah karena berbicara tentang guncangan bumi dan berbenturannya mekanisme alam semesta sebagai tanda dimulainya kiamat. Kalau berbenturan seperti itu udah kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Zulzilah. Nah, gitu kan. Maka bilang zalzalah. Surah ini juga disebutnya surat Az-Zilzal. Lantaran kata ini kita temukan di ayat pertama. Bagian terakhirnya idza zulzilatil ardu zilzal. Gitu. Iya. Antara zalzal sama zilzal itu sama-sama masdar Bapak Ibu. Sama-sama bentuk masdar dari fi'il muruba'i zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan wa zalzalan wa muzalzalatu. Masdarnya ada 4. Di zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan muzalzalan. Tuh, masdarnya. Identitas surat. Surah Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Meskipun Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebagian qari, sebagian ahli tilawah, berpendapat bahwa jumlah ayatnya pada surah Zalzalah ini 9. 9 ayat. Namun pendapat qari Kufah yang lebih masyhur 8. Yang sampai kita juga ayatnya 8 ya, Bu ya. 8 ya. Zalzalah ini. Dari itu ada 38 kata.
Ada 158 huruf. Surah ini surah ke-99 berdasarkan susunan mushaf Al-Quran. Dimulai dari Al-Fatihah yang pertama, yang kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, terus gitu. 98 Al-Bayyinah, 99 ini dia Az-Zalzalah. Zalzalah. Iya, Az-zalzalah. Az-Zalzalah. 100 Al-Adiyat, Adiyat. 101 Al-Qari'ah. Gitu ya. Oh, 100, 102 At-Takatsur, kas. 103 Al-Asr, 104 Al-Humazah, 105 Al-Fil, terus. Baik, itu dari sisi urutan dalam mushaf. Sekarang urutan di dalam turunnya. Kapan turunnya? Turunnya adalah surah urutan yang ke-93. 93 dari urutan wahyu turun. Yang pertama apa? Al-Alaq. Terus eh, Ya, pertama. tergolong surat Madaniyah. Namun Zal- ada juga pendapat surah Makkiyah. Nanti kita jelaskan. Kalau Madaniyah. Madaniyah berarti turunnya di Madinah. Kalau Makkiyah berarti turunnya di Makkah. Makkah. Dari sisi isi, surat Az-Zalzalah termasuk surat Al-Mufassalat dan setelah Al-Mufassal. surat Al-Fatihah. Mufassalat itu berarti surat-surat pendek, Bun. Surat pendek. Ya, termasuk surat pendek. Kira-kira dalam Al-Quran yang pendek ini. Jadi pendek itu ada tiga. Ada pendek tapi isinya dibagi tiga, isinya panjang. Seperti surat Qaf, Al-Waqi'ah. Itu pendek tapi isinya panjang. Si panjang. Ada surat-surat pendek tapi pertengahan. An-Naba, Amaita Sa'alun, surat Al-Saf itu. Pertengahan An-Naba. tuh. Siat. Sampai dengan Mutaffifin ya panjang. iya, Al-Mutaffifin, Ad-Duha termasuk tuh. Nah, yang ini mufassalat yang paling bagian akhir. Pendek-pendeknya. Qisarul mufassalat. Artinya surat-surat pendek dari mufassalat. Dimulai di sini Az-Zalzalah. Zalzalah Al- Al-Qari'ah. Ya, Az-Zalzalah Al-Adiyat Al-Qari'ah. At-Takatsur Al-Asr Al-Humazah Al-Fil Al-Quraisy. Pendek Gitu ya. semua. Al-Ma'un, Al-Kafirun, Al-Nasr, Al-Lahab, Ikhlas, Falak, An-Nas. Nah, itu dia. Itu pendek-pendeknya udah Pak, udah paling pendek-pendeknya itu. Itu ya. Dari sisi soal Zalzalah, ya tadi sudah ya. Surat Az-Zalzalah sebagai pembuka 17 surat-surat Al-Qisar, pendek. Jadi kalau dibilang surat pendek itu pendeknya pendek, itu dimulai dari Idzazul, ya sudah. Zalzalah. Salah. Setelah Al-Fatihah. Surat ini terletak pada bagian awal hizib keempat juz Al-Quran. Juz 30 Al-Quran. Ini bagian akhirnya akhir. Surat ini Makkiyah atau Madaniyah? Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan uslubu hadis surah al-madaniyah wa mawdu'uha yushbihu uslub wa mawdu'u surah al-makkiyah likhbariha an ahwali qiyamati wa syada'idiha. Ini kata Syekh Wahbah Zuhaili, Az-Zalzalah ini bicara isi apa namanya suratnya itu Makkiyah atau Madaniyah. Maka kata beliau, kata Syekh Wahbah Zuhaili, kalau dilihat dari sisi redaksinya, maka redaksinya adalah redaksi karena bicara tentang kiamat, gitu kan? Gitu. Maka ini redaksi daripada apa namanya surah Makkiyah. Gitu. Iya, tuh. Tapi kalau dilihat dari apa namanya temanya, isinya,
Jadi kalau kayak kiamatnya ciri khas makiyah kan gitu ya. Makia. Tapi kalau bicara tentang sosialnya kan gitu, amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat kan gitu ya. Itu ciri-ciri madaniyah. Tuh. Maka memang ada berbeda pendapat. Tapi yang masyhur dia adalah makiyah, berarti turun di awal-awal. Masih Rasulullah berada di Mekah. Sekarang surat Muhkamat. Syekh Muhammad Amin Al-Harari dalam tafsir menyebut bahwa Ibnu Hazm menurut Ibnu Hazm bahwa surat Az-Zalzalah ini keseluruhannya muhkamat. Apa itu muhkamat? Dijelaskan di sini. Muhkamat adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara jelas dan tegas, baik melalui takwil, metafor maupun tidak. Jadi nggak perlu ruwet-ruwet. Ya. Apabila bumi diguncangkan, ya seperti kita merasakan bagaimana kalau gempa bumi. Gitu. Wa akhrajatil ardu zilzalaha dan apa namanya bumi mengeluarkan isinya. Lah kan kalau meletus gunung kan udah tahu kita kayak apa. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu muhkamah artinya udah jelas. Nggak usah ada takwil tafsir lagi udah jelas. Nah, itu. Asbabun nuzul. Dzukira fi sababin nuzuliha dijelaskan tentang sebab nuzulnya. Annal kufar kanu katsirun ma yasaluna an yaumil hisab. Orang-orang kafir itu sombong banget dulu tuh sama Nabi minta supaya apa namanya mereka bertanya tentang hari hisab itu kayak apa sih? Kapan sih? Gimana sih? Gitu. Terus kapan terjadinya kiamat itu? Dan terus seterusnya tuh. Maka kemudian Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa pertanyaan-pertanyaan mereka itu dijawab dalam surat Al-Humazah. Oh, Al-Humazah, salah. Maksud saya Az-Zalzalah, gitu ya. Az-Zalzalah. Oke. Terus eh liya'lamu annahu la sabila illa ta'yin dzalikal jam' alladzi ya'radu an-nasu fihi 'ala rabbihim. Jadi dijelaskan dalam surah Az-Zalzalah ini sesuatu yang tidak lagi manusia jadi protes, sudah seperti itu. Liyujazi kullan bi'amalihi agar Allah balas setiap orang itu dengan amalan-amalannya. Wa yu'aqibul mudhnibin Allah akan azab para pendosa. Wa yuthibul muhsinin Allah akan balas orang-orang yang berbuat baik. Wa nau ta'ala sayujazi ala asqalil amal inna khairan fa khairan syarran. Dan di dalam surat ini Allah menjelaskan Allah akan membalas perbuatan baik besar maupun kecil, baik atau buruk. Semuanya akan ditunjukkan. Baik. Ini sabab nuzul ya, Bapak Ibu. Tema utama surat Az-Zalzalah ini. Surah Az-Zalzalah dengan menjelaskan tentang hari kiamat untuk menandaskan akurat, sulit, dan adilnya mahkamah kiamat. Menyampaikan pesan penting bahwa Allah SWT berfirman barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi disebut zarah itu untuk menunjukkan sesuatu itu amatlah kecil. Dalam pemahaman orang-orang Arab itu kalau bilang darah berarti sesuatu itu paling kecil. Maka siapapun yang melakukan kebaikan sekecil apapun, barang yang paling kecil sekalipun, pasti Allah akan tahu dan Allah akan balas. Siapa orang yang berbuat sekecil apapun itu dosa, maka dia pun akan menemui kelak nanti apa yang dosa yang telah dilakukannya akan diketahui dilihat. Keutamaan surat. Bapak Ibu nih ada keutamaan suratnya ya. Keutamaan surat Az-Zalzalah menurut Imam Al-Qurtubi bahwa Az-Zalzalah mempunyai banyak keutamaan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat mencakup keutamaan surat Az-Zalzalah. Rawat Tirmidzi an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a idza zulzilat udilat lahu bidisfil Quran. Oh, ini nih. Kata Imam At-Tirmidzi, siapa orang baca idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai akhir, seakan-akan dia beroleh pahala separuh daripada Quran.
Ya Tuh, Allah. subhanallah. Oh, Masya Separuh. Allah. Tuh. Bisa tuh. Kalau Iya, kul huwallah itu sepertiga ya. iya. Ini jazul separuh. Separuh. Separuh Al-Quran. Nilai bacaannya seperti orang membaca Quran separuh. 2 kali Kalau baca. dia baca, uh, tidak ada berapa kali, sekali baca. Syekh Amin Al-Harari juga menyebut riwayat ini untuk menjelaskan keutamaan surat dalam tafsirnya ini dia. Di sana beliau menjelaskan maksud dari mengimbangi setengah Al-Quran. Dalam hadis, tak dulu bidis fil Qur'ani wa dzalika lian ahkam al-Qur'ani tanqasimu ala qismain. Ahkamuddin wa ahkam al-akhirah wa hadis surah tashtamilu ala ahkamil akhirah kulluha ijmalan. Gini Bapak Ibu. Kenapa disebutnya kata Imam At-Tirmidzi kok membaca surat Idza Zulzilat itu seakan-akan dia mendapatkan pahala separuh Al-Quran kan gitu tadi jelaskan separuh Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu secara keseluruhan isi Al-Quran itu bicara dunia dan akhirat. Bicara dunia, bicara akhirat kan gitu. Nah, surat di dalam Al-Zalzalah ini bicaranya akhirat, berarti kan separuh. Uang di dalam Al-Quran cuma dua. Kalau nggak dunia ya akhirat. Oh ini bicaranya akhirat. Maka berarti apa namanya dia memperoleh separuh. Ya, separuh anugerah rahmat dunia. Dalam menyebutkan keutamaan surat Az-Zalzalah, Imam Al-Qurtubi menyebut riwayat seperti ini. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a idza zulzilat arba marrat kana kaman qala al-Quran kullah. Ini kata Ibnu Qurtubi. Enak banget ya. Siapa yang membaca surat Az-Zalzalah lengkap sampai akhirnya ya apa idza zulzilatil ardu zilzalah terus sampai akhir wa madraka mahiyya narun hamiyah maka siapa yang membacanya 4 kali seakan-akan dia telah membaca satu Quran penuh nilainya. Tuh, Masya Allah. Jadi besok ibu-ibu selain tadarus, pulang dari masjid mau ke rumah, baca Az-Zalzalah 4 kali. Seakan-akan sudah khatam nilainya. Gitu. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa juga. Sholatnya 4 rakaat jadi Nah, ini bisa juga nih 4 rakaat. Yang pertama idazul, kedua izazul, ketiga idazul, keempat idazul. Kata bilang idazul mulu ini nggak tahu kalau ini bisa lengkap satu Quran nilainya gitu. kan terawihnya jadi jazz. Iya. Tapi segitu kalau zilzalzul kata orang masih lumayan jauh, masih lumayan panjang. Pengennya pendek itu al-asr gitu, al-asr aja al-asr. Sekarang keutamaan. Keutamaan surat Az-Zalzalah menurut Imam Qurtubi. Oh tadi sudah. Keutamaan sudah Ini tadi. dia. Udah tadi ya. Ini dia. Sudah. Berhasil membaca Idza Zulzilat 4 kali seperti membaca Al-Quran. Warawa Abdullah ibni Amr ibn As qala lamma nazalat Idza Zulzilat baka Abu Bakar faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laula annakum tukhti'una tudhnibuna wa yaghfirullahu lakum la khalaqa ummatan yukhti'una wa yudhnibuna wa yaghfir lahu innahu huwal ghafurur rahim. Nabi uh, Abdullah bin Umar bin Al-As berkata ketika surat Idza Zulzilat diturunkan Abu Bakar menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, andaikan kalian semua berbuat kesalahan dan dosa, dan Allah akan mengampuni kalian semua, maka sungguh Allah akan menciptakan manusia yang berbuat kesalahan dan dosa, kemudian akan mengampuninya. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi ampun serta maha kasih sayang. Ya, gitu. Jadi kalau dipahami bahwa eh, kata dalam hadis qudsi siapa yang datang kepadaku dengan dosa setinggi apapun setinggi langit sekalipun tapi tidak menyekutukan aku dan dia sungguh-sungguh bertaubatnya maka aku akan ampuni pahala akan ampuni dosa-dosanya gitu tuh. Siapa yang mendatangiku apa ya dengan membawa kesalahan seluas lautan maka aku akan datang kepadanya dengan ampunan dari sebanyak
apa tadi dosa yang dibawa itu. Jadi ini apa namanya keutamaannya ada berapa nih? Pertama, membaca satu surah apa namanya Az-Zalzalah nilainya seperti setengah membaca Quran. Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat Quran Az-Zalzalah itu seperempat. Jadi kalau pingin dianggap membaca Al-Quran penuh, berarti Az-Zalzalahnya dibaca empat kali. Gitu ya. Yang lain bilang separoh. Yang lain bilang Separuh. seperempat. Iya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini motivasi kita untuk apa namanya motivasi kita untuk membaca Al-Quran nih. Jadi kalau Ibu kalau misalkan ada kesempatan membaca Quran membaca aja, tapi kalau kesempatannya kecil sedikit terbatas, ini baca Azal-Zal aja 4 kali. Gitu ya. Karena kesempatan besok nih Ramadan ya, kita akan Ya. Ibu yang kemuliakan, Bapak yang kemuliakan, untuk kajian kita pertemuan ke-8, apa kita cukupkan sampai sini, kecuali ada yang ingin tanyakan. Silahkan. Iya, Tanya. silahkan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya terkait materi kita hari ini? Boleh, Kalau silakan. Ya, di luar itu boleh nggak, Ustaz? Boleh, Bu, Di luar, monggo. di saya luar Monggo. materi. Ya, Oh, ya sedang kalau saya bisa, monggo, Bu. Ustaz bahwa eh, untuk ibu-ibu sholatnya sebaik-baik sholat adalah di rumah, Ustaz. Di rumah Betul. dekat di kamarnya sendiri dan Mm-mm. tidak ya. Tapi kemudian ada yang bertanya bagaimana dengan pahala yang 27 kali 27 kali kalau di sholat di masjid. Terus Iya, dijawab oleh Ustaz bahwa sholat di rumah untuk ibu-ibu malah lebih besar dari 27 kali. Itu benar nggak sih Ustaz seperti itu? iya. Baik, makasih, Bu. Jadi ada hadis Nabi menyatakan afdhalus salatil mar'ati fi baitihi. Itu kan? Fi hujratihi. Sebaik-baik salatnya seorang perempuan itu di kamarnya, di rumahnya dan di kamarnya. Itu betul. Iya, Cuma kalau 27 rakaatnya saya yang belum mendapatkan bahwasanya kalau sholat di rumah itu pahalanya apa namanya lebih daripada 27 bahkan kan gitu. Nah, itu yang saya belum dapatkan informasi kalau itu lebih dari 27. Pada prinsipnya bahwa eh, sholat itu anjuran. Sebenarnya anjuran yang 27 rakaat itu bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki, bukan bagi perempuan gitu. Maka perempuan mungkin dapat dari pahala dari yang lain-lainnya. Seperti itu. Dan hadis yang lain Rasulullah mengatakan la tamna'u nisa'akum. Jangan kalian larang orang-orang tua kalian itu mengunjungi masjid. Jadi sebenarnya berjamaah bagi ibu-ibu boleh. boleh ya. Karena Rasul mengatakan jangan larang para perempuan-perempuan sepuhmu itu untuk pergi berjamaah ke masjid. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ada kesempatan mah tidak ada halangan, tidak ada fitnah, tidak ada apa, boleh ibu-ibu ke masjid berjamaah. Gitu, Ya, ya. gitu Syukur Bu ya. Ustaz. Baik, Ya, Ustaz. sami-sami Bu. Oke. Ada yang lain, monggo. silahkan yang lain. Ada yang lain? Cukup. Baik, mengingatkan lagi Bapak Ibu untuk hari Rabu depan ya Ustadz ya, kita sudah mulai Iya, Ramadan, jadi kita pindah nanti waktunya ke Bada Asar ya Ustadz. Ustaz ya. Baik, insya Allah. Berarti pukul 15.30 ya Ustadz ya. Insya Allah. Pokoknya selesai sholat asar ya. Salah asar ya. Bada Benar. Asar. Pada Ya. asar. Baik, Alhamdulillah jika tidak ada pertanyaan lagi, kita sempurnakan dengan doa. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kulli dzambin azim. Wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunin nasi kabira wa fi a'yunina saghira. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita bersama sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Ustaz, makasih Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu. Maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Puasa. Sehat selalu. Sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum izin Assalamualaikum. live. Maaf lahir batin, Bunda Ana, Bunda Iya, Rita, Assalamualaikum Bunda Islam, Rina. semuanya semoga Amin. sehat Sehat selalu izin ditambah live. Assalamualaikum. Di live ya. Assalamualaikum.